شرف الرسل محمد يا رسول الله وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحات الأحلاك بما تذيك عن كتاب البطون والأوراق كان صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kami hormati para aba, orang-orang tua kita. Semoga Allah berikan panjang umur kepada mereka, sehat walafiat zahir batin, yang selalu membimbing kita semuanya. Ketua Umum Dewan Syura Habib Ismail Al-Habsyi, Ketua Umum Dewan Mustasyar yang kami hormati, segenap tamu undangan, khususnya Duta Besar negara sahabat yang kami hormati, juga kepada Syekh Anies Rashid Baswedan yang kami hormati, Ketua Umum Al-Irsyad atau organisasi Islam yang lainnya yang kami hormati pula, Ketua Jamiat Khair, Ketua Darul Aitam, semua tokoh agama yang hadir ada di sini, dan semua undangan ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini akan membuka semua yang menutup hati kita. Ibadah Ramadan, ibadah yang sangat agung yang Allah wajibkan. Siang hari kita berpuasa, malam hari diperintahkan untuk qiyamul lail, bukan karena Allah ingin menyiksa kita dengan rasa lapar atau haus, bukan Allah ingin membuat kita tidak menikmati tidur di malam hari, tapi semata-mata la'allakum tattaqun, untuk Anda menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani yang dirahmati Allah, puasa ini Allah berikan bukan untuk kita sakit lambung atau menahan lapar, tapi ngelatih kita. Kalau Anda bisa makanan halal Anda tahan demi taat kepada Allah, kenapa Anda tidak bisa meninggalkan makanan haram? Makanan halal ada di muka Anda. Itu bukan babi, itu bukan anjing,
Tapi Anda bisa tahan karena Anda melaksanakan puasa. Kenapa makanan haram tidak bisa kita tinggalkan ya ikhwani? Karena itu pahami makna daripada puasa. Kalau Anda malam hari bisa menyisihkan waktu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatul tarawih, salatul witir, baca Quran, kenapa Anda tidak bisa menyisihkan waktu untuk mendidik Anda membaca Al-Quran, mengajarkan Nabi Anda, cinta kepada Nabi Anda, cinta kepada salafus saleh? Kalau hanya sekedar kita lalui ibadah Ramadan hanya sekedar untuk menahan lapar, hanya sekedar untuk sholat begitu saja ya ikhwani, tanpa ada renungan, khawatir termasuk yang dikatakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syami illa al-ju' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahr. Banyak loh orang yang puasa cuma punya pengalaman lapar. Banyak loh orang yang puasa, orang yang qiyamul lail di malam Ramadan cuma pernah tidak tidur malam. Kenapa? Tidak melaksanakan dengan hati, hanya dengan fisik. Ya ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makan halal itu adalah inti sebelum kita beramal ya ikhwani. Camkan bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Hei orang-orang, hei para rasul, makan yang halal, makan yang bagus, beramallah yang soleh. Allah dahulukan makan halal dulu sebelum beramal soleh. Nggak ada nilai ya ikhwani. Kita mau beribadah tapi kita tidak kenal dengan cara kerja yang benar, yang penting kaya, nggak ada nilai ya ikhwani. Awas, hati-hati. Yang lebih parah lagi, bukan kita nikmati, tapi kita paksakan haram masuk kepada anak-anak kita. Anda bisa bayangkan kalau ada seorang tua membakar anaknya, maka betul-betul akan kita katakan sadis, jahat, bengis, dan macam-macam. Ketahuilah orang tua yang ngasih rezeki haram kepada anaknya lebih jahat ya ikhwani. Kullu lahmin min suhtin fannaru awla bih. Daging yang tumbuh daripada haram, maka itu api lebih baik daripada daging itu. Bahaya ya ikhwani. Karena itu kadang-kadang kenapa orang banyak berharap anak soleh tapi kok sulit untuk mendapatkan anak yang soleh? Teliti makanan yang Anda berikan kepada anak Anda. Kenapa kami selalu mendoakan anak, kok anak kami tidak bisa terwujud sesuai dengan kita? Teliti makanan Anda. Kenapa? Doa ini udah dijamin diijabahi oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Apalagi doanya orang puasa, apalagi ada Lailatul Qadar. Tapi kalau makanan haram ya ikhwani, doa nggak diterima oleh Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah datang kepada Nabi untuk minta didoakan oleh Rasulullah menjadi mujabad dakwah, orang yang doanya diterima oleh Allah. Maka Nabi menyatakan, ya Sa'ad atib mat'amak takun mujabad dakwah. Wahai Sa'ad, makanannya yang halal, maka kamu dijadikan doa kamu akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah.
Nabi menceritakan ada seseorang berlagak sufi, Ash'as, rambutnya tidak tersisir dengan bagus, aghbar, pakaiannya kumuh, yamuddu yadahu ila sama, tangannya selalu mengadakan ke langit sambil membaca doa, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, wirid terus. Tapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diwariskan oleh orang tuanya atau dikasih modal, kasih duit banyak sama orang tuanya, dia haram. Fa anna yustajabulah, dari arah mana akan diterima oleh Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah itu menerima amalnya orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena itu resapi betul makna daripada Ramadan yang sudah kita lalui ini. Jangan ternyata setelah Ramadan kita kotori lagi dengan haram tubuh kita ini, anak-anak kita ini. Dikatakan jika ada orang yang ahli ibadah umroh setiap bulan, ngadakan acara macam-macam, mulainya maulidnya Nabi, kalau perlu sampai maulidnya Nabi Adam, ngadakan acara macam-macam, tapi dia rizkinya haram, maka dikatakan oleh syaitan, da'uh yad'ab wa yastahid qad kafakum nafsuh, tinggalkan orang ini, nggak perlu ente pengaruhi lagi, nggak perlu ente goda lagi ini orang, tinggalkan, cukup, dia sudah merusak dirinya sendiri, dia sudah menghancurkan keluarganya sendiri. Kenapa? Karena tidak perhatian daripada rizki. Nah, disinilah penting ya ikhwani untuk mempelajari ilmu, bagaimana cara bekerja sesuai dengan syariah. Jangan kita munafasah bersaing menjadi yang terkaya, menjadi yang tertinggi pangkatnya. Jangan. Modal takwa akan Allah berikan itu semuanya. Antum lihat aja dadukum. Anda kira tanahnya, digitnya antum dulu di Jakarta lebih besar dari tanahnya antum sekarang ini, walaupun tidak punya titel mereka. Jangan-jangan yang kita nikmati sekarang warisannya mereka. Kalau kita lihat, mereka nggak meninggalkan wiridnya, nggak meninggalkan hizbul Quran, nggak meninggalkan rotibnya, nggak meninggalkan sholat berjamaah, nggak meninggalkan qiyamul lail. Ini yang hebat, ini yang dikatakan rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang berdagang tapi nggak sampai dia tadi itu dijadikan terlena dengan dagangannya daripada berzikir kepada Allah. Waktu sholat tutup, waktu habis maghrib full ibadah. Kita banting tulang apa yang kita miliki ya ikhwani? Jangan-jangan hutangnya lebih banyak, berkah nggak ada. Lebih parah lagi, anak kita ajarkan seperti kita. Anak nggak makan, tarbiyah nggak ada, ikhwani, tarbiyah nggak ada. Anak nggak makan, kita menangis, takut anak kita sakit. Kita menangis, kita berharap anak makan, nak, biar kamu sehat, biar kamu hidup. Abah, umi sayang sama kamu. Tapi anak 24 jam tidak baca Quran, pernah Anda menangis? Tidak sholat berjamaah, pernah Anda menangis? Mana ini kemuliaan kita semuanya ini ya ikhwani?
Jangan-jangan Nabi kecewa dengan kita semuanya nih. Jangan-jangan salaf kita Fagil Mugaddam kecewa dengan kita semuanya nih. Karena itu ayo kita kembali lagi ya ikhwani. Syarafukum fil ilm, syarafukum fil istiqamah, syarafukum fil ibadah. Jangan kita terkecoh. Wala tujibka amwaluhum wala auladuhum. Hanya karena orang kafir bisa jadi orang yang sangat kaya, Anda terkecoh, Anda berubah haluan. La, antum jaga ini semuanya. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kamu menjadi turunan orang soleh, untuk mengikuti jejak mereka yang soleh. Ya ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antum masih hidup di atas dunia. Kalau antum meninggal dunia, apa yang jadinya ini? Kalau anak kita nggak kita pernah dengarkan baca Qur'annya, bangganya anak kita bisa berbahasa Inggris 7 bahasa tapi tidak bisa mengartikan suratul Fatihah. Nah, disinilah kita kepingin Rabitul Alawiyah bangkit semangat. Ayo kita kembalikan lagi anak cucu mereka ini ke tariqah datuk mereka, supaya mereka mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka. As-sagi bagi ya ikhwani, as-sagi bagi. Nggak perlu antum peduli dengan orang-orang yang mengkritik antum. Kita ini sensitif kadang-kadang. Ada orang mencaci kita, sakit hati. Antum kalau jadi habaib, dengarkan baik-baik. Jangan cari muhibbin. Antum jadi habaib yang sabar. Kenapa? Habibul Haddad menyatakan mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami. Warisan mereka ada pada kami, ilmu mereka ada pada kami, sir mereka, wilayah mereka ada pada kami. Pertanyaannya, apa maknanya warisan? Ilmu ada, wilayah ada. Warisan ini apa maksudnya? Al-adiyat, cobaan mereka juga terjadi pada kami. Antum kepingin jadi habaib gak pakai cobaan? Nabinya ente diuji oleh Allah, datuk-datuknya ente diuji oleh Allah. Antum cuma hanya dikritik, hanya dicaci, bingung. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai, Sayyidina Ali dari riwayat diracun, Ali Zainal Abidin, banyak mereka. Yang paling penting antum jadi penerus mereka dalam akhlak, dalam ilmu, dalam istiqamah, dalam ibadah. Syukurullah, syukur antum sama Allah punya orang tua yang hebat. Thariqah sudah dibuatkan, kitab-kitab sudah disediakan, bimbingan semuanya ada ya ikhwani. Tapi aneh, yang baca orang lain, yang baca orang lain, yang baca ratib orang lain, yang baca nashah diniyah orang lain, yang baca kitab itu kitab ini orang lain semuanya. Kita harus kembalikan, kita harus kembalikan. Kalau antum tidak kembali lagi, fala talumu illa anfusakum, jangan kamu salahkan kecuali diri kamu sendiri yang memang berubah. Antum sendiri yang berubah ya ikhwani. Masya Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin satu saat ada di majelis, diitari oleh murid-muridnya. Datang seseorang mencaci habis di majelis itu. Murid udah nggak sabar mendengarkan, diredakan sama Allah, diam semuanya. Selesai mencaci, mengkritik, bangun Sayyidina Azamidin, sebarnya diberikan sama orang dari itu.
isi kantongnya diberikan. Terima kasih, Anda sudah memberitahu kesalahanku yang kamu tahu, tapi yang belum kamu tahu kesalahanku lebih banyak lagi. Kemudian ditanya, kira-kira apa hajat kamu yang bisa aku bantu? Ini orang berubah langsung sambil menyatakan, asyhadu annaka min auladin nabi. Saya sekarang menyaksikan kamu benar-benar menjadi turunan Rasulullah. Ya akhwah, hakada. Dan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteror, diancam, diserang, macam-macam. Tapi bagaimana Allah perintahkan, Allah sifatkan, walau kunta ghalidhal qalbi faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya kamu wahai Muhammad keras, kaku, nggak ada orang dekat sama kamu ini. Tapi Allah ajarkan apa? Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim sadiqun qarib. Kamu tolak dengan yang terbaik Muhammad. Kamu hadapi dengan yang terbaik, bukan bermusuhan. Nanti akan berubah. Yang musuh berat kepada kamu akan menjadi teman dekat kepada kamu. Sallu alal habib. Karena itu ya ikhwani, ayo, jiwa kita yang harus kita rubah. Jiwa kita cukuplah menjadi orang cuma bangga-bangga tapi tidak dibanggakan. Lucu jadinya. Cukup jadi orang yang tawadhu tapi dibanggakan. Hakada asrafukum. Itulah salaf-salafnya kamu. Mereka orang yang tawadhu tapi mereka bisa dibanggakan. Jangan kita membanggakan diri tapi tidak dibanggakan. Lucu jadinya. Orang akan tertawa ngeliat kita semuanya. Masya Allah. Apa yang kita nikmati sekarang ini? Yang kita nikmati ini apa? Sholat yang kita nikmati? La. Baca Quran yang kita nikmati? La. Apa yang dinikmati oleh datuk-datuk kita itu apa? Allah. Ada satu hadis Nabi SAW pernah bersabda begini, innallaha ja'ala gurrata aini fis shalah wa habbabaha ilayya mithla at-ta'am lil ja'i wasyarab lid dham'an. Al ja'i yashba' min at-ta'am wa ana la ashba'u min as-shalah. Allah menjadikan penghening mataku itu dalam sholat, kata Nabi. Ini sumpek-sumpek model apa? Sholat hilang sama Rasulullah. Dan Allah jadikan sholat itu lebih aku cintai daripada makanan untuk orang yang lapar atau minuman untuk orang yang haus. Orang yang lapar bisa kenyang dengan makan, tapi aku tidak pernah kenyang dengan sholat. Hakada ya akhwani, ini Quran ini akan jadi hujjah loh ini. Ini Quran diterima oleh Nabi. Jangan-jangan akan jadi hujjah, akan menuntut dari kiamat. Ana tidak pernah dibaca oleh satu keluarga ini. Jangan-jangan sejadahnya kita akan jadi saksi. Kita nggak pernah sholat berjamaah di keluarga ini. Ini yang harus kita rubah ya akhwani. Ini yang harus kita rubah. Wa antum budhurukum thayyibah. Antum bibitnya bagus semuanya. Antum bibitnya bagus. Tapi kalau antum tidak siarami, bibit yang akan bagus ini akan tidak mengeluarkan pohon yang bagus. Karena itu sayang sekali kalau antum dipilih daripada turunan Nabi, tapi antum tidak berakhlak dengan akhlak Nabi, akhlak datuk-datuknya antum, tidak ada semangat seperti mereka, antum sudah menjatuhkan nilai diri antum sendiri.
antum sudah menjatuhkan diri antum sendiri. Tadi Habib Segaf Baharun sudah menerangkan tarbiyah untuk banat, untuk nisa. Apa ini yang terjadi ya ikhwani? Apa? Suami kadang-kadang bangga kalau istrinya tampil cantik di muka orang lain. Syahada. Masih ada rasa malu enggak ini? Masih ada haya enggak ini? Anaknya ditampilkan di hadapan orang lain. Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah berkata di hari raya, awwalu ma nabda'u bihi fi hadzal yawm ghaddul basar. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, setelah Ramadan pertama yang harus kita mulai di hari raya adalah jaga mata supaya nggak memandang yang haram, nggak memandang ajnabiyah, tapi antum tampilkan banatukum untuk dipandang ya ikhwan. The youth, apa nilainya? Dipajang di status kadang-kadang anaknya. Haram ini. Katanya antum sayang sama mereka. Antum jadikan apa ini anaknya antum? Istrinya antum. Karena itu ayo, kita sudah terlalu jauh ini daripada akhlak datuk-datuk kita. Kita harus kembali lagi supaya mereka tidak jauh daripada kita ya kawan. Supaya mereka itu selalu dengan kita. Kemudian kalau anak kita menjadi anak yang soleh, ya Allah, maka kita akan menjadi orang bahagia insyaallah dunia sampai akhirat. Ada satu cerita seorang miskin, suami istri punya anak yang solihah, perempuan. Ini anak luar biasa solihah, tidak pernah membantah orang tuanya, selalu membuat bahagia orang tuanya, membuat ridho orang tuanya. Orang tuanya tidak bisa membelikan apa-apa, sampai hari raya nggak membelikan baju baru, walah makanan, membuatkan makanan mungkin yang lezat untuk hari raya. Kemudian orang tuanya menangis, sedih gitu, lihat anak begini. Anaknya masih kecil, kaget, loh, kenapa Ummah nangis? Kenapa Abi nangis? Kata dia. Abinya bicara, Abi minta maaf nak ya, kau anak yang selalu nurut sama Abi, tapi Abi nggak punya duit nak belikan kamu baju baru dari raya. Ummahnya juga ngomong, Ummah juga minta maaf, nggak ada nak yang dimasak untuk Ummah. Ummah nggak punya apa-apa. Hari raya Ummah sama Abi nangis karena nggak belikan baju baru atau masakan-masakan yang lezat untuk aku. Al-id indi mata ara walidayya farihan bi atau farihan minni. Hari raya bagi aku hari di mana aku melihat ayah dan ibuku bahagia karena aku, senang dengan aku. Ya Rabb, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Didik ya ikhwani, ini yang paling penting diberikan kepada anak kita. La mal wala toko wala tanah wala ma'zanun. Jangan-jangan anak antum sebentar lagi berantem karena warisan ini kalau antum didik. Didik ya ikhwani. Mana hala walidun waladahu min nahlin afdalu min adabin hasan. Tidak ada pemberian daripada orang tua kepada anak yang lebih afdal daripada pendidikan yang bagus. Itu yang paling penting untuk diberikan kepada anak kita. Jauh sekali ya ikhwani, jauh sekali. Nah kalau kita terus begini, apa jadinya masa depan anak cucu kita ya ikhwani? Karena itu al-amru jid, urusannya serius para habaib. Alhamdulillah kita ini kaya, asetnya ini banyak, ustadz banyak,
dai-dai banyak, yang sukses bisnis banyak, yang ada di pemerintahan banyak semuanya, dokter-dokter banyak. Tinggal ayo sesuai dengan profesi masing-masing, ayo kita berjuang untuk membuat Nabi bahagia, untuk membuat salafnya kita senang dan bahagia ya ikhwani. Nggak bisa diberikan hanya kepada ustadz tugas ini, nggak bisa. Antum yang punya duit kalau buat pengajian pengen sukses ngundang ustadz, tapi kalau ustadz nggak bisa buat pengajian kalau nggak ada duit. Artinya sinergi ya ikhwani, sinergi. Naif sekali ya ikhwani, kita nggak punya apa-apa. Karena itu ayo kita semuanya harus bisa bersatu untuk bisa mewariskan kepada generasi yang akan datang. Ada rumah sakit yang sudah kita bangun. Ini semuanya Darul Aitam. Ini kan warisan orang tuanya antum. Itu Rabita warisannya mereka ya akhi. Itu Jamiat Khair warisannya mereka. Warisannya kita ini apa untuk mereka, untuk generasi yang akan datang. Karena itu ayo kita semangat. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan lebih berkembang mudah-mudahan. Antum harus dukung semuanya. Ini anak kasih gambaran. Kalau jumlah total Alawi anggap cuma 100.000 atau 50.000 per bulan, cuma menyisihkan 10.000 duitnya, maka per bulan sudah berapa ya ikhwani? Mungkin kita sudah dalam 1 tahun sudah punya macam-macam nih. Karena itu ayo kita sambut ya ikhwani. Jangan tunggu antum kalau punya fulus banyak baru beramal. Yang seadanya antum amalkan untuk dapat ganti dari Allah yang lebih banyak. Kata Nabi SAW, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Punya 1 kurma, separuh amalkan, separuh dimakan. Wakif dengan miliatan antum punya, ratusan miliar, apa kita wariskan ya ikhwani? Khalas, bas. Antum wariskan sama keluarganya antum yang belum tentu dibuat amal soleh. Ayo kita wariskan untuk anak cucu Nabi ini, untuk kaum muslimin nih, biar bangga Nabi kita, biar dia bangga datuk-datuk kita semuanya. Mudah-mudahan insyaallah kita punya semangat yang baru insyaallah. Dan antum semuanya alafu, kalau menjadi sayyid jangan menjadi sayyid yang makhdum, tapi sayyid yang khadim, sayyid yang cukup dilayani. La sayyidul qaum khadimuhum, tapi sayyid yang siap untuk melayani. Saya mau tanya, ada orang sakit, ada orang dokter. Yang dokter yang melayani atau dilayani? Melayani orang sakit, saudara. Antum kalau tidak menjadi khadim, tidak melayani umat, antum sakit berarti ya ikhwani. Antum sakit berarti ya ikhwani. La ajdadukum, mereka bukan raja yang siap dilayani, tapi mereka adalah khadim yang pelayan daripada umat semuanya nih. Hatta yang benci mereka tetap layani, hatta yang mencaci mereka tetap layani. Kenapa? Karena mereka baitun nubuwati wal futuwati wal huda wal ilmi fil madi wa fil mutawaqqi'i. Mereka adalah dari keluarga yang dididik dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ya dari keluarga yang dididik dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah resah, enggak usah bingung. Orang yang mengkritik kamu biar, yang penting kamu tetap pegang teguh dengan ajaran datuk-datuknya kamu yang bersumber daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah luar biasa Departemen Dakwah dan Pendidikan sudah banyak membuat kitab-kitab diterjemahkan.
tinggal antum baca. Yang baca ini sulit kadang-kadang orang berani. Ini mau diapakan, mau dibuat kenapa ini? Kita ini sudah membuatkan, kita ini terjemahkan, kita buat tim, kita buat itu, tapi gak dibaca. La ilaha illallah. Mau apa nanya sama antum ini? Kita ini mau berbuat apa? Kemudian tim media, TV Nabawi, kemudian Pondok Sanad, kemudian yang lainnya sudah bekerja. Antum tinggal ngelihat, ada di situ, ada pendidikan sholat, ada pendidikan wudhu, ada pendidikan yang antum tinggal melihat, nggak dilihat kadang-kadang. Ini mau berbuat apa kita ya ikhwani? Karena itu ayo, manfaatkan ini semuanya. Kita akan siap berkhidmat, tapi tolong karya-karya itu antum hargai, antum baca, antum cerita kepada anak-anaknya antum ajak mereka untuk menyaksikan itu semuanya. Mudah-mudahan akan jadi manfaat, akan jadi satu perubahan. Ya Rabb, ya Allah, bukalah segala yang menutup hati kita ya Allah. Isilah hati kita dengan cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu, cinta kepada salafus salih ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, yang maksiat di antara kita jadikan dia orang yang bertobat, yang jauh di antara kita jadikan orang yang dekat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kita orang yang bisa satu hati ya Allah, karena cinta kepada Nabi dan cinta kepada Rasul, cinta kepada salafus saleh. Jadikan cabut dan diri kita saling bermusuhan, saling membenci. Jadikan kami orang yang bisa saling menghargai. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Semua yang ada di majlis ini ya Allah yang kami saksikan, beri mereka panjang umur, sehat walafiat zahir batin, bisa bertemu insyaallah ada di tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiyah. Dan jadikan kami orang yang bukan hanya sekadar bangga dengan Nabi dan salaf, tapi bisa dibanggakan oleh Nabi dan salaf. Jadikan kami orang-orang yang bukan hanya sekedar bahagia dengan mereka, tapi bisa membahagiakan mereka semuanya. Bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang terlayani, tapi menjadi orang yang bisa pelayan-pelayan rakyat. Amin. Pelayan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semua amal kami di Ramadan ya Allah terimalah ya Allah. Yang kurang daripada amal kami sempurnakan ya Allah. Jagalah kami ya Allah setelah keluar dari Ramadan, tetap dalam semangat Ramadan dalam hati kami, dan jadikan kami insyaallah menjadi orang-orang yang bisa menggunakan sisa umur kami untuk lebih taat kepadamu, lebih dekat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Terima kasih atas segala upaya daripada panitia yang luar biasa, mereka mengadakan acara ini, dan mudah-mudahan insyaallah akan tercatat menjadi amal soleh antum semuanya, manfaat untuk antum, manfaat orang tua antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, mohon maaf al-alawiyin, sebelum diakhiri dengan doa penutup, kami harap jangan bubar terlebih dahulu.